Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning everybody. Selamat pagi semuanya. Marilah kita berdoa dulu sebelum kita mulai materi pembelajaran pada pagi hari ini. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak yang sedang belajar di rumah masing-masing, pagi ini saya Abdul Halim yang kebetulan mendapatkan amanah memberikan materi bahasa Inggris untuk kelas 9 putra dan nanti putri dengan Ustadzah Lulu. Tetapi karena teknik pembelajaran kali ini adalah secara daring, maka kelas 9 keseluruhan nanti secara bergantian akan dikasih materi juga oleh Ustadzah Lulu. Anak-anak, sebelum kita mengawali perjumpaan kita, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama untuk menjaga kesehatan kita di rumah kita masing-masing dengan cara mengikuti standar protokol agar senantiasa kesehatan kita terjaga dan juga wabah ini segera menghilang, segera sirna, segera kembali normal sehingga kita bisa kembali belajar dengan semestinya, belajar kembali ke sekolah, belajar kembali ke pesantren. Ya mudah-mudahan segera kembali gitu saja. Oleh karenanya amat penting untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri, keluarga, lingkungan dan seterusnya. Materi bahasa Inggris kalian tentunya sudah mendapatkan buku seperti yang tertera di layar. Kenapa kita perlu belajar bahasa Inggris di pesantren? Seringkali kiai memberikan nasihat kepada kita bahwa ilmu agama itu sangat penting, tetapi sebagai kesempurnaan dari ilmu agama itu sendiri, agar supaya pesantren, agar supaya santri berwawasan luas, berwawasan internasional, berwawasan universal, maka bahasa Inggris menjadi sebuah kewajiban untuk dipelajari. Sayyidina Ali memberikan sebuah nasihat kepada kita. Sayyidina Ali di zaman dulu sudah memberikan nasihat. Man arafa lughata qaumin salima min makrihim. Barang siapa yang mengetahui, memahami, mengerti bahasa sebuah kaum, bahasa sebuah negara, maka dia akan selamat dari tipu daya mereka. Lewat ini maka bahasa Inggris adalah menjadi penting untuk dipelajari agar supaya kita mengetahui dan bisa menyebarkan ilmu-ilmu kita dan juga menjadi generasi-generasi yang tidak ketinggalan, generasi-generasi yang kuper, kurang pergaulan ya, kata bahasa anak sekarang kurang pergaulan. Sehingga bahasa Inggris harus dipelajari, dan bahasa Inggris adalah one of any international languages,
bagian dari salah satu beberapa bahasa-bahasa internasional. Oleh karenanya bahasa Inggris, bahasa Arab adalah bahasa pemersatu, bahasa summit talk, bahasa konferensi internasional. Antara lain adalah bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Juga merupakan bahasa-bahasa komunikasi internasional bila mana kita mengadakan sebuah konferensi, sebuah rapat, sebuah perdagangan internasional, maka bahasa Inggris adalah bagian dari alat untuk berdagang dan juga menjadi syiar bagi orang Islam agar supaya Islam bisa diterima dan menjadi rahmatan lil alamin. Itulah bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa internasional keduanya. Bahasa Indonesia tidak, bahasa nasional. Ada beberapa kesamaan antara bahasa Inggris dan bahasa Arab. Apa saja kesamaannya? Ya, kesamaannya adalah bukan kesamaan ya, kemiripan. Kemiripan dalam hal pronunciation. Misalnya huruf alif, ba, ta, sa. Nah, huruf sa itu dalam bahasa Inggris ada, tetapi dalam bahasa Indonesia tidak ada. Huruf murni itu tidak ada, tapi dalam hal pronunciation ada. Huruf qalqalah dalam bahasa Arab ada, dalam bahasa Inggris juga ada. Nah, kalian yang sudah pintar tajwid, maka mudah-mudahan nanti pintar juga dalam pronunciation berbahasa Inggris karena ada kemiripan. Ya. Perbedaannya, bahasa Arab adalah bahasa yang memiliki multi gramatikal, grammarnya sangat banyak, dan bahasa Arab itu sangat indah. Tetapi bahasa Inggris grammarnya hanya sedikit, sederhana. Ya. Ada kelemahannya juga. Bahasa Arab itu mungkin untuk orang luar belajar bahasa Arab selain pesantren agak rumit karena belajarnya banyak, nahwu, shorof, i'lal dan seterusnya. Tetapi bahasa Inggris mudah karena grammarnya yaitu aja, grammatical, English grammatical. Nah, kelemahannya bahasa Inggris itu antara bacaan dan tulisan berbeda. Disinilah bagaimana cara untuk menyelesaikan problem menulis, problem tulisan dan bacaan itu beda. Apa solusinya? Solusinya adalah ketika kita membaca atau dibacakan sebuah kata dalam bahasa Inggris, maka kita harus tahu tulisannya. Sekali lagi, problem solving untuk pemecahan masalah untuk bahasa Inggris antara bacaan dan tulisan itu beda. Adalah jika kita membaca atau dibacakan sebuah kosakata dalam bahasa Inggris, maka harus tahu tulisannya. Nah, nanti dengan demikian otak kita secara otomatis akan merekam bahwa tulisannya misalnya office itu demikian, pakai F double bukan V. Nah, maka melihat tulisan bahasa Inggris sekaligus membacanya adalah sebagai solusi agar kesulitan antara bacaan dan tulisan itu bisa diatasi. Nah, itu prolog dari saya tentang bahasa Inggris. Apa materi kita hari ini? Sebelum kita ke materi langsung, di dalam satu semester ini ada 6 bab. Bab 1 sampai bab 4 harus selesai sampai pada mid semester. Kok banyak 4, yang 2 sedikit ya. Jadi ini begini. Untuk bab 1, 2, 3, 4 itu pembahasannya mudah karena hanya ungkapan-ungkapan gitu saja, sehingga sekali tatap muka insya Allah selesai satu bab karena pembahasannya mudah.
kelas 9 tidak membahas banyak tenses, tetapi berupa pengembangan. Nah, di sini kebetulan bab 1 adalah tentang, coba dilihat halaman 3. Halaman 3. Itu halaman 4. Ya. Halaman 3 adalah congratulation. Halaman 3 dulu ya. Untuk yang di layar itu halaman 4, nanti dulu dilihat di buku kalian masing-masing di LKS. Adalah kata congratulation. Congratulation, sudah tahu artinya ya? Selamat, ya, ucapan selamat. Kita menyampaikan ucapan selamat. Pernahkah kalian mengucapkan itu kepada siapa, dalam rangka apa? Do you ever say and express congratulations to whom and when? Ya, kapan kalian mengucapkan itu, kepada siapa? In what happened, dalam rangka apa? Coba kita lihat halaman 3 paling bawah. Ya, halaman 3. What do you see on the picture above? Di atas gambar di atas itu adalah tentang apa? Orang salaman, kemudian yang satunya mengepalkan kepala. Nah, ya. There are two people who are shaking hands. Ada dua orang yang sedang berjabat tangan. Do you know why did they shake hands with each other? Tahukah kamu kenapa mereka berjabat tangan? Ya. Ini jawabannya adalah the man congratulates his friend because of his success. Jadi seseorang berjabat tangan kepada orang lain, kepada temannya, adalah dalam rangka menyampaikan selamat karena kesuksesannya. Ya, sukses dalam apa? Banyak. Ya, ini contoh kesuksesan. When we hear someone get success, ketika kita mendengarkan seseorang itu sukses, it is better for us to say congratulations. Maka sebaiknya kita menyampaikan kata congratulations, selamat, ya, selamat, selamat ya, selamat gitu. Nah, ucapan selamat sendiri itu apa? What is congratulation expression? Congratulation is an expression that we use to give the congratulation utterance when he or she success in doing something. Ucapan selamat adalah sebuah ungkapan yang kita pakai, yang kita gunakan untuk menyampaikan kata selamat saat dia, laki-laki atau perempuan, sukses, berhasil melakukan sebuah kegiatan, melakukan sesuatu hal. Nah, sekarang, have you ever received congratulations from someone? Pernahkah kamu mendapatkan ucapan dari seseorang? Pernah nggak kalian? Belum pernah, Pak, karena saya belum sukses. Belum pernah, Pak, saya karena belum pernah mendapatkan piala. Nah, misalnya. Atau sudah pernah karena sukses apa gitu ya, gol sepak bola misalnya, kalian termasuk tim dalam sepak bola itu. Nah. How do you congratulate someone English? Bagaimana cara kalian misalnya menyampaikan ucapan selamat kepada seseorang dalam bahasa Inggris? And what expression you may use to congratulate someone? Ucapan apa saja yang mungkin kalian pakai untuk menyampaikan ucapan selamat kepada orang itu? In order to get the answer, it is, let's follow. Untuk mendapatkan jawaban-jawabannya itu, let's follow the lesson in this chapter comprehensively. Marilah kita ikuti pelajaran-pelajaran ini secara komprehensif, secara detail. Halaman 4. Expressions of giving congratulations. Once again, I repeat once again, expression of giving congratulations. Ungkapan untuk menyampaikan kata selamat. Ini ada dialog. Hi Gali, what have you been? Where have you been?
I didn't see you in the class yesterday. Hai Galih, kamu kemana aja? Saya tidak melihatmu di kelas kemarin. Yesterday I went to Surabaya to join English speech competition. Kemarin saya pergi ke Surabaya untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Really? Benarkah? That's amazing, luar biasa. How was the competition? Bagaimana perjalanan lombanya? Gimana lombanya? Firstly, I was not enough confidence to join the competition. Firstly, I was not enough confidence to join that competition. Awalnya sih saya tidak yakin, not confidence, tidak pede, nggak percaya diri untuk ikut lomba itu. But fortunately, tetapi untunglah, fortunately, I got the second place in the competition. Saya mendapatkan juara 2. Saya mendapatkan juara 2 dalam lomba itu. That's cool Galih. That's cool Galih. Wah, bagus sekali Galih. That's cool. Congratulations anyway. Selamat ya. Congratulations anyway. Selamat. I'm so proud of you. Saya bangga pada kamu. Thanks Teza. Terima kasih Teza. Nah, from the dialogue above, dari dialog di atas, we can see that Teza gives congratulations to Galih. Sudah jelas bahwa Teza memberikan ucapan selamat kepada Galih. Apa ucapannya? By saying the bold utterance. Oh, ini tidak ada ini. By saying bold utterance, dengan ucapan ujaran-ujaran yang bercetak tebal. Ini bercetak tebalnya nggak ada. Kira-kira yang mana ini? Yaitu kata congratulations anyway. Itu kata yang dimaksud dengan ucapan selamat dan harusnya bercetak tebal. Di sini ada bold utterance, ujaran-ujaran atau ucapan-ucapan bercetak tebal. Congratulations anyway. So, selanjutnya, what expression we may use to congratulate someone? Ucapan apa saja yang kita akan sampaikan kepada seseorang untuk menyampaikan ucapan selamat? Here are some expression to give congratulations and its response. Berikut ini adalah beberapa ungkapan-ungkapan untuk menyampaikan ucapan selamat dan juga tanggapannya. Jadi kalau mengucapkan selamat, ya orangnya mesti menanggapi. Nah, kalau nggak menanggapi kan seolah-olah dia acuh tak acuh ya, mesti ditanggapi. Jadi selamat ya, terima kasih, selamat ya, oh ya terima kasih, nah dan seterusnya dan seterusnya. Baik, sebelum kita melanjutkan pada tabel ungkapan selamat dan sekaligus tanggapannya, kalian bisa baca lagi tentang expression of giving congratulations. Saya kasih waktu 2 menit saja untuk membaca expression of giving congratulations dalam bentuk dialog ya, saya ulangi dialognya, nanti silakan diulang lagi sendiri-sendiri di tempat kalian. Hai Galih, where have you been? I didn't see you in the class yesterday. Yesterday, I went to Surabaya to join English speech competition. Really? That's amazing. How was the competition? Firstly, I was not enough confidence to join that competition. But fortunately, I got the second place in the competition. That's cool, Galih. Congratulations anyway. I'm so proud of you. Thanks, Teza. Silakan diulangi lagi sendiri-sendiri.
I think enough, saya rasa cukup. Kita lanjutkan expression, ungkapan tentang menyampaikan ucapan selamat kepada orang lain. Oke, sebelum saya bahas di dalam tabel, kenapa kita harus menyampaikan itu? Satu, untuk memberikan motivasi ya, atau memberikan semangat kepada orang lain. Misalnya orang itu telah menyelesaikan pekerjaannya, someone has finished his job, ya, telah menyelesaikan pekerjaannya, ya, tepat waktu, on time. Nah, lalu kita menyampaikan ucapan selamat, ya, selamat, good job, nah, misalnya ini good job. Atau seseorang itu memenangkan, atau sebuah tim memenangkan pertandingan, ya, selamat. Ini Agustusan biasanya banyak lomba-lomba. Kampung kalian misalnya menang, selamat. Ada lomba tarik tambang, tim kalian menang, maka ada orang menyampaikan selamat. Kalian bukan termasuk tim, tapi bagian dari penyemangat orang-orang itu dalam tim itu, dalam lomba itu, kalian ucapkan selamat, selamat. Contohnya adalah congratulations, ya, artinya selamat. Good job, bagus, bagus. Well done, selamat, well done. Ungkapan yang lain adalah happy birthday. Ini secara sudah umum ini, karena ada anak yang sedang berulang tahun, maka happy birthday. Ini ucapan umum. That's really good, bagus, ya, benar-benar bagus. Ya, misalnya kampung kalian dihias, karena ini Agustusan ya, dihias dengan macam-macam hiasan, baik itu cat atau lampu atau bendera atau lainnya. Nah, ketua timnya bilang that's really good, anak buahnya sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian ketua tim, ketua kelompoknya bilang that's really good, bagus sekali. Dan yang paling bawah adalah disampaikan dengan kata-kata yang pas ya, disampaikan dengan kata-kata yang terdiri dari beberapa kata ya. I'd like to congratulate you on, I'd like to congratulate you on, saya ingin menyampaikan selamat kepadamu atas. Ini biasanya kepanjangan ini kalau disampaikan, tetapi biasanya mungkin ini disampaikan dalam bentuk tulisan ya, bentuk tulisan, kirim tulisan SMS atau WA atau sejenisnya ya. I'd like to congratulate you on, saya ingin menyampaikan selamat padamu atas, on your success, atas keberhasilanmu, on your new position, atas posisimu yang baru dalam sebuah pekerjaan. I'd like to congratulate you on your new position. I'd like to congratulate you on your first rank. Ya, selamat atas, selamat, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepadamu atas ranking pertamamu ya, atas ranking 1. Kemudian tanggapannya, orang yang kita ucapkan selamat tentu akan menanggapi dengan baik. Misalnya thanks, thank you, that's nice of you to say so ya, terima kasih, that's nice of you to say so ya, terima kasih atas kebaikanmu, terima kasih atas ucapanmu itu ya, that's nice of you to say so, terima kasih atas ucapanmu ya. Itu balasan-balasan kepada yang disampaikan oleh seseorang karena sudah mendapatkan ucapan selamat dari orang lain. Mudah-mudahan paham. Kemudian kita akan melanjutkan ke bawahnya. Tes 1, dialog 1, dialog 2. Coba kamu perhatikan ini. Listen to the recording and fill in the blanks based on what you have heard. Jadi LKS ini harusnya itu ada kaset CD atau MP3 atau apa sejenisnya yang juga disertakan saat
disampaikan, dijual ke sekolah-sekolah, tapi tidak ada listeningnya, ya, tidak ada listeningnya. Nah, maka kalau tidak ada listeningnya ini kita nggak bisa ngisi. Apa tujuannya ini? Karena apa? Isiannya itu harus didengar based on what you have heard, ya, harus didengar dari sebuah rekaman. Nah, ini tidak ada. Maka tes 1 dialog 1 and dialog 2 kita tinggalkan, kita tidak membahas itu. Baik, kita ke tes 2, latihan 2. Answer the following questions based on dialogues in the text 1. Nah, ini jawablah pertanyaan berikut berdasarkan dialog tes 1. Ya sama aja, nggak bisa diisi karena dialog 1 harus diisi berdasarkan listening. Tes 3, kita lanjut ke tes 3. Perintahnya, coba dibaca perintahnya. Fill in the blanks with the correct expressions. Isilah titik-titik dengan ungkapan-ungkapan yang benar. Mana ungkapannya? Halaman 5 bagian atas dalam kotak. Halaman 5 bagian atas ada dalam kotak. Pertama huruf A, congratulations, and B, heard, dan C, thank you. Huruf D, are you serious, dan yang terakhir adalah first rank. Congratulations, heard, thank you, are you serious, first rank. Let's fill in the blank. Mari kita isi titik-titiknya. I haven't told you what happened yet, have I? I repeat once again. I haven't told you what happened yet, have I? Question number 1. I haven't blah 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 anything. I haven't blah 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 anything. Kira-kira jawabannya apa itu? Oke, silakan jawab sendiri-sendiri di tempat kalian sendiri-sendiri. Oke. And then selanjutnya, my father gave me new laptop because I got blah 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 last semester. My father gave me a new laptop because I got blah 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 last semester. Ya. Kemudian tanggapannya apa kira-kira nomor 3 ya, the response. In the question number 3, the response is ya, respon dari nomor 2. Kemudian yes, I am very excited. Yes, I am very excited. And number 4, question number 4, blah 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 on your first rank and for your new laptop, Yani. On your first rank and for your new laptop, Yani. Kemudian ditanggapi lagi nomor 5 and giving response in the question number 5. Sorry, I had to go. Sorry, I had to go, Yani. See you in the next semester. See you. Ya. Itu latihan yang pertama. Latihan yang kedua adalah text 4, tugas nomor 4. Read the following dialogue from the class in front of the class. Read the following dialogue in front of the class. Pay attention to your intonation and pronunciation. Jadi kalau nomor 3, tes 3 tadi kita disuruh untuk melengkapi titik-titik
nomor 1 sampai 5 dengan cara jawabannya sudah disediakan pada samping kotak huruf A, B, C, D, E. Selanjutnya nomor 4, tes 4 ini kalian cuman disuruh untuk membaca. Suruh membaca dialog dengan cara yang baik, yaitu intonasi dan pronunciation yang baik. Maksudnya bagaimana? Membaca bahasa Inggris dengan intonasi bahasa Inggris, bukan membaca bahasa Inggris dengan intonasi bahasa Jawa atau bahasa Arab atau bahasa Indonesia, tetapi intonasinya adalah berbahasa Inggris. Saya kasih contoh. Hello, have you read? Saya ulangi lagi. I repeat once again. Hello, have you read the enunciation? Have you read the enunciation? Huruf the ketika ketemu huruf vokal dibaca the announcement. Hello, have you read the announcement? What about? I have just told Eric by via SMS that you had passed the national examination. Oh really? Yes. You may read the SMS by yourself. Here you are. Wow. Thank you very much for telling me. Don't mention it. I congratulate you. I congratulate on your graduation. I congratulate on your graduation. Thank you very much for saying so. Thank you very much for saying so. You're welcome. So, where will you continue study? I still have no idea yet. I still have no idea yet. Silahkan dicoba di rumah kalian masing-masing. Please try by yourself at home. Sebelum saya akhiri, saya review ulang, saya ulas lagi bahwa ketika seseorang itu sukses dalam sebuah hal, menyelesaikan sebuah pekerjaan, atau dia mendapatkan perkara-perkara baru, selayaknya perlu untuk mendapatkan selamat. Artinya kita menyampaikan itu adalah sebagai doa juga ya, sebagai doa, sebagai pendorong, sebagai penyemangat atas hasil kinerjanya. Nah, dalam bahasa Inggris disebut dengan congratulation, expression of giving congratulation. Ya. Ada beberapa ungkapan-ungkapan bebas. Bebas, bukan sekedar yang tertera di sini di dalam halaman 4 ini yang tertera dalam kotak, tetapi mungkin kalian bisa mencari yang lain. Congratulations, good job, well done, happy birthday, that's really good. Misalnya kalian mengucapkan kata bravo, ya bravo, atau tidak diucapkan dengan kata boleh, ya, tapi dengan acungkan jempol misalnya karena orangnya jauh. Tetapi di sini pelajarannya bukan bahasa isyarat ya. Tetapi di sini adalah ungkapan, sehingga ungkapan itu harus diucapkan dengan kata-kata, baik itu secara langsung maupun dalam bentuk tulisan. Ya, congratulations, good job, well done, bravo, that's very nice, ya, misalnya, nice of you, that's good, misalnya. Okay. Dan juga ada tanggapannya. Misalnya kebetulan kalian mendapatkan ungkapan selamat dari orang lain, ya tentu harus ditanggapi dengan baik, jangan dibiarkan, jangan diem ya. Jadi kalian setidaknya adalah thanks, thank you ya. Kalau sudah ada kata you, nggak usah dikasih s, misalnya thanks you, agar supaya kedengarannya baik, seolah-olah Inggrismu baik, sehingga kata thanks dikasih s ditambah you, nah itu malah salah. Nah, yang benar adalah thanks cukup atau thank you, dan yang lain adalah that's nice of you to say so. Ya, terima kasih atas ucapanmu
ucapanmu ya. Terima kasih atas ucapanmu. Baiklah, itu saja materi pada pagi kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. See you next time, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.